Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Suster, frater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita diajak oleh Tuhan untuk senantiasa membawa kebaikan bagi banyak orang yang ada di sekitar kita. Akan tetapi dalam hidup kita ternyata tak mudah melakukan hal tersebut. Menyadari segala kelemahan, kerapuan, dan keberdosan kita di hadapan Allah, marilah kita menundukkan kepala, kita mengakui dan menyesali bahwa kita telah berdosa supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Bersama-sama di hadapan Allah, kita nyatakan tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa Dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami menjalankan masa tobat ini dengan semangat suci. Semoga dengan demikian kami menyiapkan diri untuk mewartakan berita gembira tentang karya penyelamatanmu dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita duduk untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Nubuat Yehezkiel. Kata Nabi, seorang malaikat membawa aku ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur. Air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci sebelah selatan mezbah. Lalu malaikat itu menuntun aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan dibawanya aku berkeliling dari luar menuju gerbang yang menghadap ke timur. Sungguh, air itu membual dari sebelah selatan. Lalu malaikat itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu. Dalamnya sampai di pergelangan kaki, ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi, ia mengukur 1000 hasta. Dan sekarang air itu sudah menjadi sungai di mana aku tidak dapat berjalan lagi. Sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang, suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Lalu malaikat itu berkata kepadaku, "Sudahkah engkau lihat, hai anak manusia?" Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai itu.
Dalam perjalanan pulang, sungguh, sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon, di sebelah sini dan di sebelah sana. Malaikat itu berkata kepadaku, "Sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke arah Yordan dan bermuara di Laut Asin. Maka air laut yang mengandung banyak garam itu menjadi tawar. Kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk yang berkeriapan di dalamnya akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semua yang ada di sana hidup. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat." Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Yakub. Tuhan semesta alam Menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Yakub. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah. Berilah aku sukacita karena keselamatanmu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. dan bersama Inilah Injil suci menurut Yohanes. dimuliakanlah Tuhan. Pada hari raya orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, di dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betsaida. Serambinya ada 5, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Ada di situ seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di sana, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan,
Tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku sendiri menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat, karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Akan tetapi ia menjawab, orang yang telah menyembuhkan aku, ia mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Mereka bertanya kepadanya, siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang di tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian ketika bertemu dengan dia di dalam bait Allah, Yesus lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus, karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, frater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kalau Anda ditanya apa yang akan Anda rasakan atau apa yang akan Anda harapkan ketika Anda sedang sakit dan sendirian, pasti yang muncul dalam benak kita adalah rasa sedih, nolongso. Kita bisa membayangkan mereka yang terkena COVID-19 harus menjalani masa karantina seorang diri, tidak boleh ditemani siapapun. Pasti rasanya sakit, nelongso, dan menderita. Harapannya itu pasti ada orang yang mau datang, menjenguk, mengajak ngobrol, berbicara, meneguhkan, menguatkan, dan lain sebagainya. Kalau kita berharap demikian, itulah yang harusnya kita perbuat. Berbuat apa? Berbuat untuk membawa kebaikan, membawa penghiburan kepada mereka yang membutuhkan penghiburan, kepada mereka yang tersinggung, kepada mereka yang menderita. Seperti apa? Seperti yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika ia melihat orang yang sakit, yang tidak berdaya dan membutuhkan kerahiman dari Allah, dan tidak ada satupun yang peduli kepada dia, Tuhan mempedulikan. Tuhan datang menyembuhkan dia. Tuhan datang menunjukkan belas kasih-Nya. Tuhan datang membawa apa yang ia harapkan. Tugas inilah yang hendaknya kita emban. Tugas inilah yang hendaknya kita teruskan kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Akan tetapi dalam hidup ini ternyata tidak mudah melakukan apa yang dilakukan oleh Tuhan. Alih-alih membawa pengharapan bagi saudara-saudari kita, jangan kita justru membawa sesuatu yang tidak baik. Karena apa? Karena kita mudah sekali menghakimi, kita mudah sekali berprasangka, kita mudah sekali jatuh pada pikiran-pikiran negatif kita. Sehingga kita membuat diri kita merasa lebih baik, diri kita merasa lebih hebat, diri kita merasa lebih suci,
sehingga kita tak mampu mempedulikan saudara-saudari kita yang miskin, yang tersingkirkan, yang sedang menderita, yang sedang butuh penghiburan. Padahal hal tersebut yang harusnya kita lakukan. Tuhan sendiri mengatakan, kalau engkau menjumpai mereka yang kecil, miskin, dan tersingkirkan, dalam diri mereka ada. Di saat kita menjumpai, berkunjung kepada mereka yang sedang dipenjara, Tuhan hadir di sana. Ketika kita memberi makan mereka yang kelaparan, Tuhan hadir di sana. Ketika kita memberi pakaian mereka yang telanjang, Tuhan hadir di sana. Oleh karena itu, mari kita sungguh-sungguh menyadari panggilan dari Tuhan, yaitu panggilan untuk membawa kebaikan bagi semua orang tanpa terkecuali. Membawa penghiburan bukan hanya kepada mereka yang miskin secara materi, tetapi juga miskin secara perhatian. Mereka yang sedang menghadapi permasalahan yang pelik dalam hidupnya. Mereka yang butuh pendampingan kita, mereka yang butuh kehadiran kita. Dan itulah yang hendaknya harus kita lakukan seperti yang diperbuat dan dilakukan oleh Tuhan, membawa kebaikan, membawa keselamatan bagi semua orang tanpa terkecuali. Berkat Allah melimpah dalam kehidupan kita.